Di sini ada fungsi fx sama dengan x kurang 1 kuadrat kurang 2 untuk x lebih kecil atau sama dengan 1. Kalau digambarkan dalam grafik, fungsi ini akan menjadi seperti ini, yang garis biru ini, setengah parabola. Dimana ini lihat x-nya lebih kecil atau sama dengan 1, ini x sama dengan 1 di sini, kalau lebih kecilnya ke sebelah kiri. Mungkin ini kalau untuk diminta untuk dicari fungsi inverse-nya ini, mungkin ini adalah soal yang paling sulit di dalam fungsi inverse. Tapi setelah kalian nonton video ini, mudah-mudahan kalian akan bisa mengerjakannya. Jadi kita langsung aja, seperti biasa, ini kita bisa nyatakan y sama dengan fx. Jadi di sini kita bisa y sama dengan x kurang 1 kuadrat kurang 2 untuk x lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, ini kalau batasan untuk y-nya itu apa? Batasan untuk y-nya itu, ya di sini yang paling kecilnya kan negatif 2 ya. Berarti di sini batasan untuk y-nya, y lebih besar atau sama dengan negatif 2 gitu kan. Nah, nanti kita perlu dua batasan ini, tapi nantinya kita cuma pakai satu aja yang y ini, karena y itu nanti akan menggantikan x-nya kan ya. Ini domain yang pertama ini, yang sekarang domainnya domain x, range-nya range y, tapi nanti akan diganti. Sekarang seperti biasa kita bisa tambahkan kedua sisi persamaan ini dengan 2, jadinya y ditambah 2 sama dengan x kurang 1 kuadrat, negatif 2-nya jadi hilang gitu kan. Ini untuk y lebih besar atau sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita mau mengambil ini kan, akar kuadratin supaya bisa dapat solusinya nanti, supaya dapat x gitu. Tapi di sini sekarang kita harus hati-hati karena dalam akar kuadrat itu kan ada akar kuadrat positif dan akar kuadrat negatif ya. Kalau kalian perhatiin ini, x kurang 1 ini dengan batasan x lebih kecil atau sama dengan 1, yang di bagian ini nih, yang di dalam ini kan pasti akan selalu negatif kan. Coba misalkan 1 kurang 1 0 gitu. Kalau misalkan lebih kecil dari itu, negatif 2 kurang 1 ya negatif 3 gitu kan, atau 0 gitu. Ini pasti di dalam ini nih, bagian ini nih adalah negatif. Nah, kalau bagian di dalam ini negatif, kalian yang mau kalian lakukan tuh ambil akar kuadrat negatifnya. Kalau misalkan saya punya gini nih, x kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Ini kalau misalkan kita akarin kan, kedua sisinya jadi x sama dengan akar 4 gitu kan. Cuman ini akarnya kan ada plus, ada minus gitu kan. Nah, ini hasilnya bisa x sama dengan, kalau plus itu 2, kalau yang negatifnya x sama dengan negatif 2. Kalau kita masukin kedua x ini ke dalam sini kan x kuadrat sama dengan 4. Kalau negatif 2, negatif kuadrat sama dengan 4 juga. Jadi ini dua-duanya solusinya. Tapi kita mau ambil yang mana gitu, x yang positif atau negatif. Kalau kita bilang kita batasin x-nya itu harus lebih kecil dari 0 atau x-nya itu harus negatif gitu kan. Berarti kita ambil yang negatifnya kan, atau ambil yang ini gitu. Atau ambil dengan tanda x sama dengan negatif akar 4 gitu kan. Jadi ambil akar negatifnya. Sama juga kayak di sini. Nah, sekarang kita bisa kerjain di sini. Ini berarti kita bisa ambil akar negatifnya, negatif akar y tambah 2 sama dengan, kalau ini diakarin kan, ini kan sama aja kayak gini kan. X kurang 1 kuadrat diakarin, ini untuk y lebih besar sama dengan negatif 2, ini akar y tambah 2 sama dengan, ini kan bisa langsung x kurang 1 gitu kan jadinya. Ini untuk y lebih besar daripada negatif 2. Nah, kita pindahin negatif 1 ini, jadinya negatif akar y tambah 2, sini tambah 1 sama dengan x untuk y lebih besar sama dengan negatif 2. Sekarang kita pindahin gitu kan, x-nya ke sebelah kiri gitu, jadi x sama dengan – negatif akar y tambah 2
tambah 1 untuk Y lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, ini kan ini sama dengan fungsi inverse Y gitu kan. Ini kan sama dengan ini kan. Dan kita sekarang bisa ganti aja Y-nya ini menjadi X gitu kan. Jadinya fungsi fx, fungsi inverse X sama dengan Y-nya ini diganti jadi X, akar negatif akar X tambah 2 tambah 1, dan ini batasannya jadi X juga kan. Besar sama dengan negatif 2. Nah, ini jawabannya tuh ini. Yang ini nih. Fungsi inverse X-nya itu sama dengan negatif akar X tambah 2 tambah 1. Di mana X-nya itu harus lebih besar atau sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita bisa gambarkan ke dalam grafik. Kalau misalkan X-nya lebih besar sama dengan 2, yang paling kecilnya berarti negatif 2 gitu. X lebih besar atau sama dengan negatif 2, paling kecilnya itu negatif 2 kan, kita bisa masukin sini. Negatif 2 tambah 2, 0 kan. 0 tambah 1, 1. Jadi negatif 2, kalau negatif 2 ini 1 dan 1 itu titiknya di sini gitu kan. Sekarang kita ambil X sama dengan negatif 1. Negatif 1 tambah 2 itu kan 1. Akar 1 itu 1. Berarti ini negatif 1 tambah 1, 0 kan. Berarti ini negatif 1 untuk X-nya dan 0 untuk Y-nya. Itu titiknya di sana. Terus kita bisa juga gambarin misalkan untuk X sama dengan 2. Biar akarnya bagus gitu kan. 2 tambah 2, 4. Akar 4, 2. Tapi ada negatifnya. Berarti negatif 2 tambah 1 gitu kan. Negatif 2 tambah 1 berapa? Negatif 1 kan. Berarti di sini 2 dan negatif 1. Di sini. Jadi kalau kita gambarin fungsi inverse X itu ke dalam grafik jadinya kayak begini. Kira-kira begini. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga bisa dilihat kan kalau kedua garis ini tuh saling bercerminan gitu kan. Kalau ininya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ini. Nah, jadi di sana mungkin saya ulangi lagi. Yang pertama kita lihat dulu, ini lihat X kurang 1 ini kalau misalkan harus negatif gitu kan. Yang ini harus negatif, berarti kalian mau ambil akar negatifnya gitu. Jadi masukin di sini. Negatif, akar negatif yang kita cari, bukan akar positifnya. Sekian, terima kasih. Pertanyaan silakan tuliskan di komen di bawah ini.